Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa umat ini adalah umat yang sangat istimewa? Para ulama merinci setidaknya ada beberapa hal kenapa kita dikatakan sebagai umat yang sangat istimewa. Pertama, kita ini umat belakangan tapi masuk surga duluan. Asik ya? Kalau ingat itu enak. Kita ini umat belakangan tapi masuk surga duluan. Karena kenapa? Karena surga itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum Rasulullah Muhammad menginjakkan kakinya di sana dan umatnya menginjakkan kakinya di sana. Maka kita ini beruntung karena datangnya belakangan tapi duluan masuk surga. Belakangan datang tapi duluan dapat makanan. Belakangan ngantri tapi duluan dapat pesanan. Nah, kira-kira begitulah. Yang kedua, kita ini kaum yang sangat pendek umurnya tapi ternyata paling banyak amalan pahalanya. Kok bisa begitu? Iya, karena umat-umat zaman dulu itu dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang. Umur yang panjang tapi amalan pahalanya sedikit. Misal, kalau kita lihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, umur umatku ini tidak akan lebih daripada 60 sampai 70. Kira-kira itulah 60 sampai 70. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam meninggal umur 63. Sahabat-sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq meninggal umur 63. Umar bin Khattab meninggal umur 63. Utsman bin Affan 82 tahun. Ali bin Abu Thalib 63. Berarti di antara Khulafaur Rasyidin 3 orang meninggal 63 tahun, yang satu doang yang meninggal 80-an ke atas. Berarti umurnya umatnya Rasulullah Muhammad 60 sampai 70 tahun. Umurnya Nabi Nuh berapa? 900-an tahun. Umurnya Nabi Musa ratusan tahun. Semakin ke belakang semakin dikit. Sebagaimana tingginya juga semakin lama semakin dikit. Kalau dikatakan tingginya Nabi Adam itu sekitar 60 hasta. 1 hasta setengah meter. Lah berarti hitung aja 60 hasta berapa. Itu tingginya Nabi Adam, tapi semakin kemarin semakin pendek. Maka umat zaman sekarang tuh ciri-cirinya adalah semakin compact gitu kan ya, atau semakin pendek. Tapi ya begitulah memang umat zaman sekarang, memang umurnya lebih pendek tapi kita dikasih al-lail khairum min alfi syahr. Sebuah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang insya Allah sebentar lagi akan kita dapati kesempatan itu kalau kita mau untuk beriktikaf 10 hari di bulan Ramadan yang terakhir, insya Allah kita dapat yang namanya Lailatul Qadar. Itu adalah kenikmatan kita yang kedua. Yang ketiga, kenikmatan umat Islam, umatnya Nabi Muhammad adalah bahwa tatkala seluruh mukjizat itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, namun umat muslim itu masih punya mukjizat yang bisa mereka lihat dan bisa mereka baca dan bisa mereka jadikan panduan. Ini nggak pernah ada pada umat-umat nabi-nabi yang lain. Kadang-kadang kita mungkin berpikir, kita ini kenapa mukjizatnya nggak keren aja ya, kayak Musa gitu kan ya, mukjizatnya keren, membelah lautan. Gitu kan ya, mukjizatnya tangannya bisa bercahaya. Pada saat itu nggak ada lampu, tiba-tiba tangannya bisa bercahaya. Kok mukjizat kita cuma Al-Quran doang, yang kalau seandainya kita baca, kadang-kadang kita ngerti, lebih banyak ngantuk, kan gitu kan ya. Lah kenapa mukjizat kita nggak keren-keren aja, seperti mukjizatnya Nabi Musa atau Nabi Isa menghidupkan orang mati. Lah kalau bisa punya begitu kan, kedokteran gagal semua itu. Lah kenapa kita nggak punya mukjizat yang keren-keren begitu? Jangan salah teman-teman sekalian. Mukjizat yang keren-keren begitu juga tidak membuat umatnya beriman. Betul atau betul? Umat mana yang pernah ngelihat mukjizat lebih banyak daripada orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi? Nggak ada kaum yang pernah melihat mukjizat lebih banyak daripada orang Yahudi. Tapi mereka beriman atau enggak? Enggak. Mereka enggak beriman. Apa yang belum mereka lihat? Banyaknya kodok sudah mereka lihat. Jangkrik banyak sudah mereka lihat. Ya kan ya? Kodok banyak mereka lihat, sampai-sampai pada waktu dikatakan kalau mereka buka mulut aja kodoknya masuk. Jadi bisa dibayangkan kodoknya banyak banget gitu di sumon gitu kan ya. Nah jadi ini adalah yang mereka lihat, kodoknya banyak banget turun, jangkrik banyak ada, puting beliung mereka lihat. Apalagi yang mereka lihat? Tangan bercahaya sudah, tongkat berubah jadi ular sudah. Apalagi? Laut terbelah sudah. Batu diketok keluar air mancur 12 sudah. Mana wasalwa sudah. Minta ini dikasih, minta itu dikasih. Terjadi pembunuhan, nggak ada yang tahu siapa yang bunuh. Tiba-tiba Allah bilang,
Sembeli satu sapi, ambil tulangnya, pukul kepala mayit, mayitnya ngomong siapa yang membunuh dia, dilihat juga. Tapi ternyata setelah ditinggal oleh Nabi Musa, apa yang terjadi? Mereka buat sesembahan yang baru. Ya Musa, kami sudah bosan dengan yang begini-begini aja. Kami pengen kayak orang-orang itu loh. Mereka punya sesembahan. Coba cariin kami sesembahan yang baru. Ya Musa, kami sudah bosan dengan manawa salwa. Kurang apa lagi coba? Makanannya datang dari langit. Bosan kami dengan manawa salwa. Kami mau bawang aja lah. Kami mau sayur-sayuran. Kami mau kacang adas. Ini orang-orang Yahudi. Tidak ada kaum yang melihat mukjizat lebih banyak daripada mereka, tapi mereka lupakan. Mereka nggak beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah mukjizat sebanyak itu yang datang pada mereka. Tapi Al-Quran ini, Masya Allah, mukjizat yang terakhir Allah nggak cabut. Sebagaimana Allah cabut tongkatnya Nabi Musa, tangannya yang bercahaya, kodok-kodoknya, jangkrik-jangkriknya, berikut kemudian laut yang terbelah, batu yang memancarkan air, manna wa salwa, itu semua dicabut oleh Allah setelah Nabi Musa selesai urusannya. Tapi Al-Quran enggak